Firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35. Kita bangkit berdiri. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin. Silakan duduk. Pagi ini kita akan baca firman Tuhan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Namun pernahkah kita memikirkannya? Bukankah kalimat ini terdengar kurang masuk akal? Bagaimanapun juga ketika kita memberi berarti pikiran kita mengurangi apa yang kita miliki. Entah itu berupa benda fisik, uang, atau tenaga. Siapa yang tidak suka menerima sesuatu seperti hadiah, perhatian, dan penerimaan orang kepada kita? Tapi Yesus maksudkan adalah lebih baik memberi daripada menerima. Yang menerima lebih banyak akan memberi lebih banyak. Ada saatnya kita merasa sulit untuk memberikan uang kita sulit untuk memberikan tenaga kita, waktu kita kepada Tuhan atau orang lain. Terutama ketika kita merasakan untuk memenuhi kebutuhan kita pas-pasan ya. Kadang kita rasa kurang, rasanya tak kita memberi. Kalau kita ada uang, kita orang membutuhkan, kadang kita memberikan. Jadi kalau uang saya pas gini juga kadang bagaimana ya. Itulah kita hidup manusia seperti itu. Tentu aku tidak sedang mengatakan bahwa kita perlu memberi semua yang kita miliki tanpa memperhatikan keadaan kita. Ada kalanya kita perlu memperhatikan diri kita sendiri dan kita menyimpan apa yang kita miliki. Ada waktunya kita untuk mengumpulkan dan ada waktunya untuk menyimpan. Dan ada waktunya untuk membuang. Di sini dikatakan bahwa ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 6. Tidak salah jika kita menabung untuk masa-masa sulit pada saat ini. Kita memperhatikan diri kita sendiri. Kita lihat bahwa ada seorang perempuan yang berdosa itu datang kepada Tuhan Yesus. Suatu itu ada undangan makan di rumah orang Farisi. Dikatakan bahwa saat Yesus sedang makan dan ada seorang perempuan yang berdosa di tempat itu, dia datang langsung dia menangis gitu. Dengan matanya dia menyekakan air matanya, dengan rambutnya nyekan kaki Tuhan Yesus. Dan Yesus berkata di dalam Lukas pasal 7:36 sampai 50 dikatakan, Yesus berkata bahwa perempuan itu telah banyak berbuat kasih karena dosanya yang banyak itu telah diampuni. Kemudian berkata, tetapi orang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Dalam Lukas pasal 7 ayat 47. Dan di sini katakan bahwa pada saat dia datang, ada seorang perempuan yang berdosa, mungkin orang itu seorang penghibur. Dia datang dan dia datang kepada Tuhan Yesus dan dia menangis terseduh-seduh dan dia menyekakan air matanya dengan dia pakai rambutnya. Kemudian dia mengurapi Tuhan Yesus di situ. Dan saat itu juga orang lain pikir, kok orang berdosa ini datang gitu. Dan Tuhan Yesus katakan kepada Simon, Simon, kalau ada dua orang ya punya hutang, yang satu 5 dinar, yang satu 50 dinar. Dan orang itu menghapuskan hutangnya kepada orang itu. Menurut Simon, di manakah yang paling banyak melakukan kasih? Dan Simon katakan orang yang banyak hutangnya yang punya 50 dinar. Hal itulah dikatakan kepada Yesus, kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, siapa yang telah maksudnya dosanya sudah diampuni, yang sangat dosanya yang berat itu diampuni, maka dia juga melakukan dia juga berbuat kasih yang banyak. Tapi orang sedikit diampuni karena pikir kita ini baik-baik saja, maka kita melakukan kasih itu juga kurang. Nah, di sini kita belajar bahwa Tuhan Yesus begitu luar biasa dalam kehidupan kita dan dia mengampuni apa yang kita lakukan. Dan saat terakhirnya dia katakan, imanmu yang telah menyelamatkan. Tuhan Yesus katakan kepada perempuan itu, imanmu sudah menyelamatkan. Dan Tuhan Yesus tidak memandang dosa kita besar atau kecil, tapi yang penting kita datang di bawah kaki Tuhan Yesus untuk kita minta ampun dan melakukannya. Cuma Tuhan Yesus katakan jangan sampai kita berbuat dosa lagi.
Dan disinilah kita belajar untuk kita dapat memberi, bahwa Tuhan terlebih dahulu memberi apa yang Dia berikan kepada kita, yaitu anaknya yang tunggal, supaya kita hidup ya kekal. Dan aku sadar betapa banyak Tuhan telah memberi kepada kita, dan kita menjadi lebih ingin memberi kepadanya. Dan ketika kita benar-benar mengerti bahwa Allah dalam kekayaannya telah memberikan kepada kita segala sesuatu untuk kita nikmati. Saya minta Ibu Gembala baca 1 Timotius pasal 6 ayat 17. 1 Timotius pasal 6 ayat 17, demikian firman Tuhan. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan pada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Amin. Di sini dikatakan bahwa firman Tuhan memperingatkan kepada orang kaya di dunia agar mereka jangan tinggi hati, jangan mengharap pada kekayaannya. Dan kita juga mau belajar bahwa Tuhan memberikan kekayaan kehidupan kepada kita untuk kita nikmati. Tapi orang kaya ini semakin dia kaya, semakin sombong, dia lupa kepada orang lain dan lupa kepada Tuhan. Dan Tuhan berikan kepada kita bahwa supaya kita benar-benar mengerti bahwa Allah dalam kekayaannya tidak memberi kepada kita sesuatu. Dia telah memberikan kepada kita segala sesuatu untuk kita nikmati. Kita dapat memberi dengan sukacita dan menyenangkan hati Tuhan. Dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7 dikatakan, hendaklah masing-masing kita memberikan menurut kerelaan hati kita, hatinya jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang memberi dengan sukacita. Di sini dikatakan bahwa kalau kita memberi, jangan kita dengan paksa hati, tapi kita memberi dengan sukacita. Ada 5 hal yang kita pelajari kalau kita memberi. Yang pertama, ketika semua orang memberi, semua orang akan menerima. Ini adalah logika sederhana saja ya. Kalau kita memberi sesuatu kepada orang lain, maka orang itu akan memberikan kepada kita. Contohnya lah, pada saat kita buat ladang, mungkin kita pinjam sesuatu kepada orang lain dan orang akan berikan kepada kita. Dan inilah logika sederhana yang saat kita memberi dan kita akan menerima. Tetapi jika kita tidak mau memberi, siapakah yang akan memberikan kepada kita? Namun jika semua orang memilih untuk memberi satu sama lain kepada semua orang dan kita akan menerima, bukankah itu adalah solusi yang terbaik? Ketika semua orang memberi, maka semua orang itu akan menerima. Hal itu yang terjadi di dunia ini. Dan kita lihat kalau kita memberi sesuatu kepada orang lain, maka pada saatnya orang itu akan berkata, apa yang bisa saya berikan kepada orang itu. Tapi kalau kita memberi, kita harus dengan sukacita, tapi bukan dengan paksaan. Yang kedua, yang kita pelajari kalau kita memberi yaitu menolong kita untuk belajar merasa cukup. Kolose pasal 3 ayat 5, kami minta Bu Gembala bacanya. Kolose pasal 3 ayat 5, demikianlah firman Tuhan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Dan di sini katakan bahwa kita akan mematikan setiap keinginan diri kita dan duniawi ini, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu dan nafsu jahat, dan yang keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Apa sebab orang tidak memberi? Karena dia serakah ya. Kita lihat bahwa banyak orang serakah, maka dia sulit memberi. Kita pikir orang kaya ya, selalu kita orang miskin ini selalu ingin dekat kepada orang kaya. Justru orang kaya itu susah dia memberi. Karena mengapa? Dan dikatakan tukang itu lebih enak Kak kalau kita kerja kepada yang sama dengan kita, maksudnya sederhana. Karena ngapa? Perhatiannya lebih banyak. Disitulah kita memberi, maka memberi perhatian kita, memberi kepada tukang kita yang terbaik itu contohnya, pasti dia akan melakukan yang terbaik untuk kita. Di sini kalau kita memberi, menolong kita untuk belajar merasa cukup. Karena mengapa? Kalau kita rasanya tidak cukup, kita sulit untuk memberi. Makanya kita belajar pada saat ini kita akan memberi segala sesuatu kepada orang yang membutuhkan, bukan kepada orang yang tidak membutuhkan. Dan saya juga pernah diprotes waktu dulu oleh saudara gitu, kok memberi kepada anak adik saya Edi Julianto, dia susah begitu. Kok kamu memberi, kok kamu sayang kepada ini ya katanya. Saya bilang bukan saya sayang bagaimana, karena anak ini nggak bisa, maksudnya orang tua nggak bisa kasih apa-apa.
Kalau saya kasih kepada anakmu ayam goreng, dia sudah sering makan ayam goreng. Kalau yang ini dia jangan makan ayam goreng, susah begitu waktu dulu itu. Dan di situ kadang-kadang kita memberi kepada orang yang membutuhkan. Kalau kita berikan kepada orang membutuhkan, pasti dia dengan senang hati menerima. Kalau kita memberi kepada orang yang tidak membutuhkan, dibilang cuma ayam goreng saja, pasti jangan-jangan diludah begitu kan, atau bagaimana. Disinilah kita belajar untuk dapat kita memberi. Saat kita memberi bukan kita banyak uang, itu salah, itu banyak orang mikir seperti itu. Saat kita memberi mungkin kita harus mencukupkan diri kita cukup dan kita bisa berbagi kepada orang lain. Tapi keadaan dunia ini berbeda. Kalau yang memberi katanya susah, dan kata memberi kemudian banyak hal yang kita lihat bahwa pernah kita ajarkan kepada jemaat Tuhan di sini ya. Kita katakan coba kita memberi. Aku nggak cukup kau. Uang aku tidak cukup begini-begini, tidak cukup, terserahlah. Yang penting kita sudah kasih tahu bahwa kita harus memberi, maka kita akan diberi, seperti itu. Dan mungkin pada saat kita memberi kepada orang membutuhkan, dia akan mendoakan kita. Dan kita berikan kepada orang yang banyak, orang yang punya uang, jangankan berdoa, dia paling berikan ini, aku juga punya, seperti itu. Dan kita juga kalau kita memberi, menolong kita untuk kita belajar merasa cukup. Jadi kita harus mematikan setiap keinginan kita, baru kita bisa memberi kepada orang lain, supaya kita dapat menggunakan uang kita untuk hal-hal yang memang benar-benar dibutuhkan. Dan juga kita masuk, ada satu orang wanita yang berjualan untuk bertahan hidup. Secara ekonomi dia sangat sederhana ya, namun dalam kesehariannya dia memberi dengan murah hati dan sukacita kepada orang yang membutuhkan, meskipun dia tidak memiliki banyak. Tetapi dia adalah seorang yang kaya hati. Orang memberi itu adalah orang yang kaya hati. Karena mengapa? Dia rasanya cukup baru dia bisa berikan kepada orang lain. Dan di sini kita lihat bahwa banyak hal yang kita alami, banyak hal yang kita lihat bahwa untuk, ya saya lihat contoh Ibu Gembala saja, kadang dia memberi. Kadang saya protes, kok kamu beri kepada dia? Dia membutuhkan, seperti itu. Saya juga belajar daripada dia untuk memberi. Karena mengapa? Dia kadang uangnya pas-pasan ya. Dia beri, datang orang begitu kan, dia butuhkan. Dan Roh Kudus bicara padanya, berikan kepada orang 500.000. Aku protes, kamu kasih dia 500.000, kamu nggak punya duit. Dia tabung loh uang itu. Bukannya banyak ada persembahan, maksudnya dari PK kadang dapat 15.000, dia tabung, bayar perpuluhan dulu, dia tabung, ujungnya 500.000. Dan di situ dikatakan, dan kami lihat bahwa dia memberi kepada orang yang membutuhkan, seperti itu. Luar biasa. Padahal dia juga merasa kurang. Dan uangnya apapun yang dia dapatkan dia untuk pelayanan. Dia bilang buat teralis, saya bilang nggak ada duit, nggak usah buat lah. Tapi dia katakan kita harus melayani, melakukan dengan sesuatu yang terbaik. Disitulah saya motivasi ya memberi. Saya dulu suka memberi tapi dengan terpaksa. Disitulah saya belajar supaya kita dapat memberi dengan murah hati, seperti itu. Dan juga yang ketiga, memberi membuat kita percaya untuk pemeliharaan Tuhan. Setiap kali kita takut kekurangan, setelah memberi, Tuhan akan datang memelihara dengan caranya yang indah dan ajaib di waktu yang tepat. Cara dan waktu Tuhan bekerja mungkin tidak selalu persis seperti yang kita harapkan, namun kita dapat melihat kesetiaan Tuhan dalam memelihara kita terus-menerus. Dan di sini kita katakan bahwa apa yang Tuhan janjikan dalam Malaki pasal 3 ayat 10 dikatakan, bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkatnya kepadamu sampai berkelimpahan. Bapakku di surga adalah Tuhan yang memelihara, dia adalah Yehova Jireh. Dia tahu apa yang kita butuhkan dan dia setia dalam menyediakan bagi kita apa yang kita butuhkan. Jadi kita harus mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan kita percaya bahwa semuanya Tuhan akan menambahkan kepada kita. Dalam Matius pasal 6 ayat 33. Dan yang keempat yaitu memberi membuat kita lebih mengenal Tuhan. Kepercayaan Tuhan memanggil kita untuk memberi, karena memberi membuat kita lebih mengenal Tuhan. Yang pertama itu Allah Bapa memberikan anaknya bagi kita. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan bahwa Bapa memberikan kepada kita anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, untuk mati di atas kayu salib supaya kita percaya kepadanya untuk memperoleh hidup yang kekal.
Yang kedua, dia memberikan Roh Kudus kepada kita. Dalam Lukas pasal 11 ayat 13, minta Gembala bacanya. Lukas pasal 11 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi kita memberi karena Tuhan Yesus memberi kepada kita Roh Kudus bagi kita. Dan di sini kita lihat bahwa pada saat kita memberi dan kita meminta kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan Roh Kudus kepada kita. Dan ketiga, Tuhan Yesus juga, Tuhan Bapa juga memberi kepada kita berbagai karunia rohani dan berbagai macam pelayanan bagi Tuhan. Jika kita menerima, itu menolong kita untuk mengenal hati Tuhan lebih dalam. Sama seperti mengikuti aktivitas yang disukai oleh orang yang kita kasihi dan membuat kita lebih mengenal tentang Dia, itu tentang Bapa, tentang Tuhan Yesus. Firman Tuhan juga mengatakan kepada kita bahwa kerinduan utama yang perlu kita miliki adalah hidup ini adalah untuk memahami dan mengenal Tuhan Yesus. Dalam Yeremia pasal 9 ayat 23-24, kita Gembala baca. Yeremia pasal 9 ayat 23. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Ayat 24. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Di sini katakan apa? Firman Tuhan juga mengatakan kepada kita bahwa kerinduan yang utama yang perlu kita miliki dalam hidup ini adalah memahami dan mengenal Tuhan. Dan selanjutnya untuk mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persetujuan dan penderitaannya, di mana kita menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Di sini katakan bahwa memberi membuat kita lebih mengenal Tuhan. Yang pertama, Bapa telah memberikan anaknya kepada kita, dan Bapa juga memberikan Roh Kudusnya bagi kita, dan Bapa juga memberikan kepada kita berbagai karunia rohani untuk berbagai macam pelayanan bagi Tuhan. Selanjutnya, kalau kita memberi dan menolong, bahwa Tuhan Yesus memberikan kepada kita kerinduan utama yang perlu kita miliki adalah untuk memahami dan mengenal Tuhan. Yang selanjutnya, kita dapat mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persetujuannya dalam penderitaan, di mana kita menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Di dalam Filipi pasal 3 ayat 10. Yang kelima, memberi adalah anugerah Tuhan. Memberi tidak hanya memuliakan Tuhan, tapi juga merupakan anugerah Tuhan bagi kita. Di sini kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena Dia menciptakan kita untuk memberi kemampuan untuk memberi, baik dengan puji-pujian atau yang memberi waktu yang untuk kita perlukan dan perhatian dan tenaga kita. Memberi tidak hanya memuliakan Tuhan, tapi juga merupakan anugerah Tuhan bagi kita. Tetapi kita menyadari bahwa pada saat ini kita harus memberikan dengan sukacita kepadanya, dan itu menyenangkan hatinya ketika kita memberi kepadanya sebagai ungkapan syukur kita atas anugerahnya. Memberi adalah hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kita harus memberi dengan sukacita dan bukan dengan sedih hati dan karena dengan paksaan. Kita saat ini kita belajar, kita memberi kepada Tuhan, kita berikan kepada manusia sesama kita itu dengan sukacita, bukan dengan paksaan atau dengan sedih hati. Tuhan Yesus memberkati.